A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bu Guru harap semua hari ini dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk bab baru dan kita akan belajar tentang beriman kepada qadha dan qadar. Anak-anak, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan. Tidak ada yang bisa menghalangi ataupun mempercepat. Semuanya sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sana, baik itu ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk, seperti kejadian banjir, tanah longsor, gempa, angin puting beliung yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Semuanya sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang yang beriman, kita harus wajib mengimani apa itu qadha dan qadar. Seseorang yang tidak percaya dengan ketetapan Allah berarti dia kufur. Bahkan dia termasuk orang yang tidak beragama atau ateis. Ya, selain ini bertentangan dengan Pancasila, orang ateis juga termasuk orang-orang ahli neraka karena dia tidak percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah itu ada dua. Ada ketetapan yang belum terjadi dan ada ketetapan untuk kita yang sudah terjadi. Nah, bagi kita ketetapan Allah yang belum terjadi dan sudah terjadi ini biasa kita sebut dengan takdir. Jadi anak-anak tahu ya apa itu takdir? Nah, takdir adalah ketetapan Allah untuk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan qadha dan qadar? Nah, anak-anak sering mendengar ya, kita iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Nah, apa itu perbedaan antara qadha dan qadar? Nah, qadha itu adalah ketetapan Allah bagi makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan takdir adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan tadi dan sudah terjadi sekarang ini. Nah, supaya tidak bingung, Bu Isti kasih sebuah ilustrasi. Dulu, sebelum kita dilahirkan, Allah itu sudah membuat rencana, ketetapan untuk kita. Nah, dulu Bu Isti sebelum dilahirkan, Allah sudah punya ketentuan tuh di kitab Lauh Mahfuz sana. Kalau istiqomah nanti akan berjenis kelamin perempuan. Itu namanya qadha, belum terjadi. Nah, setelah Bu Isti dilahirkan dan ketahuan kalau Bu Isti itu berjenis kelamin perempuan dan bisa dilihat oleh manusia, nah maka itu disebut qadar. Qadhanya itu sebelum lahir, qadarnya itu setelah lahir. Nah, supaya lebih mudah lagi untuk membedakan perbedaan qadha dan qadar, mari kita umpamakan diri kita. Ya. Anak-anak tentu pernah membuat sebuah rencana. Misalkan ya, hari ini bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri nanti, anak-anak punya rencana mau pergi ke rumah simbah. Itu namanya rencana. Nah, rencana yang belum terjadi itu, kalau itu yang membuat Allah, itu namanya qadha. Nah, setelah pada hari raya tiba dan anak-anak benar-benar pergi ke rumah simbah, nah itu berarti rencananya kan sudah terjadi. Nah, itu disebut qadar. Tapi itu qadarnya manusia.
Nah, kalau qada dan qadar itu adalah rencana milik Allah. Ya, kalau manusia membuat rencana itu hanya sebatas rencana manusia. Jadi bisa ya membedakan ya, qada itu adalah ketentuan sebelum terjadi, qadar adalah ketetapan Allah setelah terjadi. Nah, anak-anak, qada dan qadar atau takdir Allah itu ada dua. Ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu mubram dan mu'allaq? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia sampai hari kiamat. Ya, apa itu? Yang termasuk takdir mubram adalah jenis kelamin. Ya, sejak lahir sampai mati, jenis kelamin manusia tidak bisa diubah. Kalau ada yang mencoba-coba untuk merubah, berarti dia tidak bersyukur. Ya, akhirnya kan ada juga itu di dunia ini, ada laki-laki yang bergaya ke wanita-wanitaan atau wanita yang bergaya ke laki-lakian. Nah, itu hanya akal-akalan manusia saja. Sampai mati sebenarnya jenis kelamin mereka itu tetap sama persis seperti dia dilahirkan. Ya. Yang kedua adalah umur. Umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi tanggal kematian kita, hari kematian kita itu sudah ada di kitab Lauh Mahfuz sana. Hanya saja kita tidak tahu dan kita tidak bisa merubahnya. Atau contoh yang lain adalah hari kiamat. Kapan itu terjadi? Hanya Allah yang tahu. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengajukan atau menundanya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang masih bisa dirubah. Ya, Allah memberi kesempatan bagi manusia untuk berusaha merubahnya. Ya, contoh, misalkan di kitab Lauh Mahfuz sana Allah mentakdirkan Bu Isti menjadi orang miskin misalnya. Nah, tapi begitu di dunia Bu Isti menjadi anak yang rajin, disiplin, pekerja keras, maka Allah memberi kesempatan bagi Bu Guru untuk menjadi kaya misalnya. Ya, jadi miskin bisa berubah menjadi kaya selama dia bisa mau berusaha. Contoh yang kedua adalah bodoh menjadi pandai. Nah, ketika Allah mentakdirkan anak ini kurang pandai, tapi begitu dia sekolah, dia rajin, dia semangat, giat belajar, nah Allah akan bisa merubah takdir dia menjadi anak yang cerdas. Jadi di sini anak-anak jangan bosan untuk terus belajar supaya kita bisa memandaikan diri kita. Contoh yang lain dari sakit menjadi sehat. Itu juga bisa diubah selama kitanya itu mau menjaga kesehatan kita. Terakhir adalah perilaku orang-orang yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak, di dunia ini ada loh orang yang apatis, yang dia tidak mau berusaha. Karena dia yakin, Allah kan sudah mentakdirkan aku miskin. Sekeras apapun aku berusaha, aku pasti akan tetap miskin. Nah, orang-orang yang seperti itu berarti dia tidak mencerminkan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Kalau orang yang beriman kepada qada dan qadar, walaupun dia ditempa kesusahan, maka dia akan terus berusaha. Jadi orang yang beriman, yang percaya kepada qada dan qadar, dia akan terus memiliki sifat pantang menyerah, terus berusaha, dan tetap semangat. Dan yang paling terakhir, Bu Isti ucapkan mohon maaf jika ada salahnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.